Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam sehat dan warahmatullahi sejahtera selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Trijoko pada Diklat Kelautan untuk kelas Able Engine 1 yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Pada hari ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan mengenai hukum maritim. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trijoko Waluyo. Saya juga seorang engine ya, di orang mesin. Saya terakhir KKM di 2008, MP Enduro, kapal tanker Pertamina, tapi kami dari crewingnya OSM, Oriental Ship Management. Setelah itu bekerja di darat, terakhir pensiun di September 2022. Sekarang berbagi ilmu dengan teman-teman di sini. Jadi kita di sini sharing ya, saling diskusi. Kebenaran saya diberi tanggung jawab untuk memberitahukan tentang hukum maritim. Jadi ini hanya pembukaan. Nanti kita belajar tentang undang-undang tentang kepelautan, sehingga teman-teman akan paham hak-hak dan kewajibannya sebagai pelaut. Ya. Oke, kita mulai saja. Pentingnya pemahaman hukum maritim guna menjaga profesionalitas pelaut Indonesia. Tentu sekarang di era modernisasi ini, bahwa pelaut pun harus mengetahui hukum, undang-undang, peraturan tentang pelautan, sehingga pelaut bisa menjaga profesionalitasnya, kerja secara profesional. Jadi hukum maritim bukan hanya perwira aja, tapi rating pun harus tahu, sehingga mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Jadi kalau teman-teman di sini berbicara tentang PKL, paham apa itu pelaut, apa itu awak kapal, apa itu bea cukai, apa itu karantina kesehatan pelabuhan. Ya. Jas merah, jas merah ini maksudnya jangan melupakan sejarah. Presiden Soekarno pernah berkata, Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Mungkin teman-teman di sini paham bahwa negara kita adalah negara Nusantara, negara pulauan. Untuk transportasinya yang efisiensi dan saving cost itu adalah transportasi laut. Dari zaman Belanda, zaman nenek moyang kita, ya kan, transportasi laut adalah transportasi yang sangat efisien. Kalau di negara NKRI ini yang dikerjakan adalah transportasi darat, yang dikembangkan adalah transportasi darat atau udara, tentu memerlukan biaya yang sangat mahal. Apabila menyambung dari pulau ke pulau menggunakan jembatan, itu biaya yang sangat mahal dan impossible. Mungkin kalau sekedar pulau-pulau kayak Bali, kayak Madura, Surabaya, itu aja memerlukan biaya yang mahal dan break even point-nya kembalinya lama. Dan tetap masih ada ferry ya kan di Surabaya, Madura itu. Karena tempat naik dan turunnya daripada jembatan itu jauh daripada tempat-tempat keramaian, tidak tempat titik yang bagus lah gitu secara ekonomi. Ini mungkin kalian sudah pelajari ya ketika waktu sekolah dasar, sekolah menengah pertama.
bahwa negara kita adalah negara kepulauan, terdiri dari beberapa pulau, di antara diapit dua benua dan dua samudra. Hukum maritim. Hukum maritim atau dalam bahasa Inggrisnya maritime law, menurut kamus hukum Black Law Dictionary, adalah hukum yang mengatur pelayaran. Jadi mengatur pelayaran. Pelayaran itu artinya apa? Pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian, dan perkapalan sebagai sarana moda transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut. Jadi pelayaran itu bukan hanya kapal aja ya, tapi kegiatan kenavigasian seperti apa offshore, kegiatan survei laut. Ini kan banyak kapal-kapal survei, kapal-kapal yang masang kabel, kapal-kapal masang pipa di bawah laut, itu masuk dalam pelayaran atau maritim. Dan perkapalan sebagai sarana atau moda transportasi seperti galangan kapal, terus apa perdagangannya, EMKL-nya, semua yang berhubungan dengan maritim, pelayaran, nah, ikut masuk dalam hukum maritim, asuransi pelayaran dan sebagainya ya. Jadi hukum maritim bukan hanya ngurus kapalnya tok atau muatan atau barangnya, tapi aspek semua yang berhubungan dengan maritim masuk dalam hukum maritim. Mulai dari asuransi, jual beli kapal, MKL. Tujuan hukum maritim, setiap sesuatu pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim, supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Jadi pelaut adalah manusia, ya, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Di dalamnya adalah pelautnya itu sendiri, ya, dalam masyarakat maritim. Kalian adalah masyarakat maritim, pelaut, supaya kepentingan kalian tidak disemena-menakan atau tidak diganggu hak-hak kalian dan kewajiban kalian sebagai pelaut itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Nanti kita akan pelajari tentang undang-undang dan peraturannya ya. Subjek hukum maritim, manusia. Terus badan hukum. Manusia siapa? Nahkoda kapal, awak kapal, pengusaha kapal, pemilik muatan, pengirim muatan, penumpang kapal, dan banyak lagi. Kalau ditulis panjang. Jadi yang berhubungan dengan maritim. Ya. Support-supportnya, seperti tracking untuk pengangkutannya. Badan hukumnya apa? Perusahaan pelayaran, ekspedisi muatan kapal laut, AIMO, Dirjen Perhubungan Laut, ATPEL, Sabandaran, Biro Klasifikasi, di bawahnya lagi bisa asuransi maritim, PNI. Objek hukum maritim, benda berwujud, benda yang kelihatan ya, kapal.
perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut, sampah di laut, benda terwujud, perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, surat kuasa, perintah lisan, operasional prosedur, prosedur-prosedur ya. Benda bergerak apa? Perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut. Benda tidak bergerak, galangan kapal, pelabuhan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan oleh kawan-kawan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Penggolongan hukum maritim. Di hukum maritim itu ada dua. Pertama, hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk Indonesia, contohnya adalah buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Buku kedua bab 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan pelayaran. Nah, ini di negara kita ini masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, warisan dari Belanda ya. Nah, dari zaman Belanda sendiri sudah mereka memikirkan tentang pelayaran, tentang maritim. Karena di Belanda sendiri memang pelayaran itu adalah bagian dari kehidupan mereka ya. Mereka tahun udah abad 17 itu sudah melanglang dunia. Abad 16 sudah menjajah negara kita dengan ekspedisi kapalnya. Terus Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang kepelautan. Putusan Menteri Perhubungan Nomor 70 tentang pengawakan. Ini kan sekarang sudah zaman modern ya. Handphone kalian sudah smart, sudah smartphone. Nah, makanya kalian pun harus smart. Walaupun kalian rating, ya kan, bawahan, tapi harus tahu tentang hukum-hukum ini. Ketika kalian terjadi perselisihan di atas kapal, tahu saya harus kemana, ya kan. Jadi tidak diam aja karena ketidaktahuan kalian. Di sini kita belajar dasar-dasarnya aja, bukan harus paham semua. Ya. Coba kalau kalian sambil iseng di atas kapal, buka Google. Lihat Undang-Undang Nomor 17 itu isinya apa. Ya. Ya kalau kalian mau ini cari tentang kepelautannya. Situ hak-hak kalian sebagai pelawat sudah dilindungi oleh negara. Cuma kalau kalian tidak pernah baca, tidak pernah melihat itu undang-undang. Jadi kadang-kadang pelaut-pelaut sendiri kita sendiri mau di luar atau di dalam negeri banyak yang kurang paham tentang hukum sehingga gampang dibully atau dibohongi ya. Kita butuh kerja, semua orang butuh kerja. Tapi bukan berarti kita harus semena-mena. Udah yang penting kerja ya kan. Tidak tahu jam kerja itu berapa jamnya. Ya kan kerja apa kecuali memang ada emergensi, ada darurat ya. Kita harus memang overtime atau lembur ya. Tapi di sana ada kriteria untuk istirahatnya berdasarkan MLC. Itu apalagi sekarang dengan MLC pelaut itu semakin dilindungi.
ya, mulai dari makanan sampai istirahatnya di situ ada K3-nya di sana. Kesehatan dan keselamatan kerja di atas kapal itu ada undang-undangnya. Oke, ini contoh khusus kasus hukum maritim internasional. Jadi pada tanggal 3 September 2021, waktu itu masih zaman pandemi COVID ya, pandemi Corona, ini dilakukan penahanan terhadap 3 orang kru kapal berbendera Korea. Kemudian krunya ini adalah orang Indonesia. Jadi dia biasa di kapal, kerja di kapal Korea, bendera Korea, cuma orang Indonesia. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan saat pesiar di negara India, mereka tidak membawa dokumen pendukung. Mereka tidak bawa paspor. Ini juga kalian hati-hati. Bagi teman-teman yang belayar ke luar negeri, kita harus ingat ada beberapa negara yang memang petugas security atau penjaga pos pelabuhan itu sering cari duit dengan menjebak kita. Jadi misalnya kapal Korea ini kan kapal curah dia. Jadi mungkin kapal curah di pelabuhan itu kan agak lama ya, bisa semingguan. Terus teman-teman kan karena jenuh harus pesiar. Biasanya ketika hari pertama sampai tidak pernah tanyakan. Misalnya kalian mau pesiar nggak mau pakai paspor, nggak tidak bawa paspor, itu nggak masalah, nggak perlu ditanyakan. Nah, biasanya pas hari terakhir kan karena keenakan udah di sini mah nggak bawa paspor nggak apa-apa ya kan. Nah, pas hari terakhir biasanya itu dijebak ya kan, dicek orang mau masuk pelabuhan ya kan. Ternyata ada 3 orang tidak membawa dokumen pendukung. Akhirnya dipermasalahkan. Kan kapal mau berangkat, ya kan? Kapal ditahan dengan alasan krunya tidak membawa dokumen pendukung, membawa kesalahan. Padahal kan enteng aja. Orang kapal mungkin dari kapal tinggal telepon ya kan, bawain paspor ya kan, nah, ke pos gitu kan. Tapi emang disengaja, ya kan nggak bisa. Kalian berarti udah turun, udah pesiar, muter-muter nggak bawa. Oh ini undang-undangnya, udah peraturan mereka ya kan. Yang ujung-ujungnya adalah denda. Ya. Jadi hati-hati teman-teman, terutama di negara-negara Asia ya, seperti India, Vietnam. Nah, di Vietnam mungkin tidak tahu sekarang apakah masih ada jam malam atau tidak. Di Korea Utara, terus di negara Cina yang masih perbatasan dengan Korea tuh daerah komunisnya yang masih kental itu biasanya ada jam malam ya, jam orang pesiar atau turun dari kapal jam 12 itu harus sudah ada di atas kapal. Biasanya teman-teman nih kadang-kadang diiming-imingi oleh security atau yang jaga kapal, udah nggak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Nah, si security ini bisa main dengan orang-orang yang di daratnya nih, yang di luar gitu kan. Ada kru kapal, kayaknya jam 12 belum datang, harus tangkap lah ya kan. Banyak kejadian seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang belayar keluar, hati-hati dengan negara-negara seperti ini. Kalau di Eropa Timur, ya, seperti masuk Rumania, Hungaria itu hati-hati. Negara-negara yang masih berbau komunis. Itu tadi contoh hukum internasional ya. Sekarang contoh hukum maritim nasional. Jadi di sini ada 3 orang juga ditetapkan tersangka tenggelamnya kapal motor Yunis pada 13 Agustus 2021.
Permasalahannya apa? Jadi tenggelamnya kapal motor penumpang Yunes pada Selasa 29 Juni terpaksa harus menyeret 3 orang menjadi tersangka oleh Mabes Polri. Ketiga tersangka tersebut diantaranya Is sebagai nakoda kapal KMP, terus Newe sebagai kepala cabang dan RMS sebagai kepala sah bandar Korsatpel BPTD Pelabuhan Ketapang. Kenapa 3 orang ini menjadi tersangka? Jadi mungkin teman-teman yang pernah belayar atau naik kapal feri ke Tapang Gilimanuk, itu kan di sana arus keras dari Selat Bali ya, dari Australia itu angin kencang, arus. Dan pada waktu itu mungkin sedang liburan. Jadi banyak penumpang yang naik, ya kan? Dan di kapal sudah ada prosedur draft, ya kan? Misalnya jumlah penumpangnya maksimal sekian, terus mungkin muatan truk, mobilnya sekian. Ini yang jadi kesalahan daripada nakoda. Nakoda dalam undang-undang itu dia sebagai pemimpin di atas kapal. Dia menjaga keselamatan orang yang di atas kapal. Orang ini bisa disebutkan sebagai awak kapal, bisa juga penumpang. Ya. Jadi bertanggung jawab kepada kru kapal, bertanggung jawab kepada penumpang kapal, bertanggung jawab kepada muatannya, bertanggung jawab kepada kapalnya, bertanggung jawab pada lingkungan. Kalau tenggelamnya kapal ini karena cuaca atau force major, nah itu mungkin tidak masalah. Nah, sudah cuaca, terus ada kelalaian overdraft di sana, ya. Jadi master ketika kapal mau belayar itu dia mengambil di clearance, master of the clearance. Master menyatakan bahwa kapal sudah siap untuk berlayar. Pokoknya sudah ready lah, kapal tidak ada masalah. Ketika kejadian, tenggelamlah kapal ini yang menimbulkan banyak kehilangan jiwa. Sebelum disidangkan ke pengadilan umum, biasanya disidangkan dulu di Mahkamah Pelayaran. Jika Mahkamah Pelayaran menyatakan bahwa kapal ini kecelakaan karena human error, anak kesalahan orang, baru dimasukkan ke pengadilan umum, entah itu hukum pidana atau perdata. Dikarenakan ada kehilangan jiwa, maka dimasukkan ke dalam hukuman pidana. Kenapa dipersalahkan? Karena nahkoda tahu bahwa di atas kapal penumpangnya itu melebihi daripada kuota yang ditentukan. Nah, aku udah tahu nih, harusnya penumpang itu 100, ditambah mungkin jadi 50, jadi 150. Nah, ini kan kesalahan, ya kan? Terus muatan, mungkin truk-truk itu karena hari libur atau memang lagi panen ya di Banyuwangi atau apa, truknya itu tidak banyak, tapi muatannya over, berat-berat lah gitu. Ada space kosong untuk kendaraan kecil. Nah, ini dimasukkan sana berdasarkan permintaan dari kepala cabang. Udah penuh penumpang, terus kapal ditambah dengan kendaraan yang melebihi,
itu kena kepala cabang. Terus kenapa Sabandar juga kena? Karena setiap kapal mau berangkat itu ada namanya cek fisik. Jadi kapal mau berangkat dicek dulu oleh Sabandar, apakah kapal ini overdraft kah atau tidak, ya kan? Nah, di sini Sabandar menyatakan bahwa kapal siap belayar, tapi tidak ada cek fisik. Dan dinyatakan di dalam surat izin belayar itu eh, tidak overdraft. Nah, sekarang ini kan sudah canggih bahwa di setiap pelabuhan itu ada CCTV. Nah, jadi penyidik kepolisian menyidiknya dari CCTV itu. Ternyata kapal ini melebihi kapasitasnya dan draftnya sudah over, sudah turun. Jadi kalau di kapal ada garis landnya itu ya, nah itu udah masuk ke dalam air. Nah, itulah kenapa 3 orang ini menjadi tersangka. Itu salah satu contoh kasus ya, hukum maritim nasional. Ada yang bertanyakan teman kawan-kawan di sini? Oke, jika tidak ada, kita lanjut tentang undang-undang kelautan ya. Jadi hukum maritim ini hanya pembukaan, biar wawasan kalian terbuka. Oke, kita lanjut aspek hukum yang berhubungan dengan kegiatan kepelautan. Jadi tadi kita dasar hukum maritim ya. Nah, ini undang-undang yang terkait dengan pelaut. Pertama adalah Undang-Undang Dasar 45. Teman-teman tolong kasih tahu yang di absen itu nanti absen saya yang berikan. Jadi bukan bikin absen sendiri atau sendiri ya. Nanti saya yang berikan setelah pelajaran selesai. Jadi teman-teman yang absen menggunakan format sendiri atau tadi yang bikin format dari pertama di atas saya anggap nggak ada ya. Nanti format absennya itu dari saya. Tolong teman-teman yang sini tolong diketik kasih tahu kawan-kawan itu. Oke, ini undang-undang berdasarkan tentang kepelautan. Banyak sekali tentang kelautan ya. Pelaut. Pelaut adalah awak kapal. Pasal 1 ayat 40 Undang-Undang Nomor 17 tahun 28 tentang pelayaran. Jadi di Undang-Undang Nomor 17 itu kalian bisa baca. Di sana awak kapal yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Ya. Jadi bagi teman-teman yang buku sijil, buku pelautnya tidak disijil, atau di atas kapal, buku sijil kapalnya tidak ada namanya, atau tidak pernah tanda tangan, kalian tanyakan. Ya. Karena ketika terjadi sesuatu dengan kapal itu, kalian tidak mendapatkan hak-haknya. Ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut, pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
Mungkin ketika zaman-zaman saya belayar ya, tahun 80 90-an itu pelaut tidak mempunyai banyak sertifikat dan tidak dibutuhkan dan belum kewajiban. Mungkin rating hanya cukup surat kecakapan pelaut, buku pelaut, dan paspor kalau kapal itu keluar. Tapi sekarang sertifikat banyak ya kan, harus ada punya BST, punya SCRB, bagi kapal yang mau kapal kerja di kapal tanker harus punya basicnya, ya OCT, punya gas sertifikat. Sekarang banyak. Ya. Makanya teman-teman di sini eh, tujuan kalian menjadi pelaut itu apa? Ya. Biar kalian bisa planning, rencana, setelah ambil able, oh saya 3 tahun atau 2 tahun lagi, saya ngambil ATT 5, 2 tahun lagi ngambil ATT 4. Pelaut sekarang makin banyak. Makanya kalau kalian tidak bisa memanage, ya kalian mungkin selamanya jadi oiler, teman-teman yang lain mungkin ketemu lagi dia jadi chief engineer, kenapa tidak, ya kan? Makanya harus bisa memanage. Kalian harus jadi smart, pelaut yang smart, pelaut yang cerdas, bukan hanya pelaut yang sekedarnya aja. Sekarang kerja di kapal pun gajinya ya standar-standar UMR untuk rating. Itu perusahaan-perusahaan yang agak lumayan, itu UMR. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang di bawah, kadang-kadang menyakitkan lihat gajinya, ya. Tapi kalau kalian ingin berubah, ya kan, jangan seperti katak dalam tempurung, ya kan. Laut itu kalau turun habis duit 1 bulan gaji. Sekarang inflasi makin tinggi, ya kan. Duit 1 juta itu kalau turun ke bawah udah nggak kebeli, cuma kebeli apa, ya. Makanya hemat, kalian harusnya planning, tabung, bahwa saya harus sekolah, saya harus menjadi seorang KKM, bahasa Inggris kalian perbaiki, semakin baik, saya harus bekerja di kapal-kapal luar, cari dolar. Kalau kapal dalam negeri ya gajinya standar situ aja. Tapi banyak juga kapal dalam negeri yang bisa mereka memanage keuangan, bisa menjadi officer. Ya, cara pola pikir kalian harus sudah berubah. Mindset kalian. Pelaut semakin banyak. Ya kawan-kawan sini pun paham. Sekarang sekolah pelayaran itu banyak. Banyak menghasilkan perwira. Setiap tahun itu bisa 1.000 perwira. Berarti kan saingan kalian untuk menjadi perwira pun semakin sempit gitu. Tapi kalau kalian tidak punya rencana dan tidak punya planning yang baik, tidak menabung, ya, cukup. Sekarang tujuan kalian menjadi pelaut apa? Apa kamu belayar seumurnya atau kalian menabung untuk membeli sesuatu atau untuk memulai bisnis? Ya kan, entah mungkin ngumpulin duit, beli tanah, terus ya sepetak-sepetak lama-lama kan 10 tahun bisa mungkin berapa hektar. Jadi pelaut bukan zaman kami-kami dulu happy-happy, pelautnya masih sedikit. Oke ya, tadi sudah paham pelaut
atau awak kapal itu adalah orang yang mempunyai kualifikasi. Jadi kalau pelaut tidak punya kualifikasi keahlian ini adalah ditujukan dengan sertifikat yang kalian punya. Seorang perwira mesin ya, harus dipunyai kualifikasi keahlian. Mungkin ATT 4, ATT 3, ATT 2, ATT 1. Di STCW itu kan ada batasan-batasan. Oh, kapal sekian ribu, ATT 3 bisa menjadi seorang chief engineer atau hanya menjadi second engineer. Oke. Awak kapal itu dibagi dua. Jadi awak kapal itu berdasarkan undang-undang, kita undang-undang hukum dagang, itu dibagi dua. Nahkoda dan anak buah kapal. Tadi di hukum maritim di depan kita ketahui subjek hukum itu manusia terdiri dari nahkoda dan awak kapal. Nah, awak kapal itu sendiri dibagi dua, nahkoda, anak buah kapal. Siapakah nahkoda? Orang yang memimpin di atas kapal. Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang 341, 342, 397, 399, 408, 427. Jadi nahkoda itu bukan anak buah kapal. Jadi kalau di crew list itu biasanya ditulis excluding, master excluding anak buah kapal, master excluding crewing on board. Oke, anak buah kapal adalah mereka yang terdapat pada daftar anak buah kapal di Monsterol. Nah, biasanya di kapal itu ada namanya Monsterol, buku sijil. Nah, di situ ada nakoda. Nakoda sudah berapa kali, gitu kan. Jadi buku itu adalah seperti buku histori. Jadi kapal ini pernah diawaki oleh nakoda ini, nakoda ini, nakoda ini. Terus ABK-nya siapa aja, ya. Jadi ABK itu mulai Mualim 1 sampai klasi di dek, engine mulai dari KKM sampai wiper, chief cook sampai pelayan, itu masuk anak buah kapal. Kecuali nakoda. Mereka dilindungi oleh kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Terus anak buah kapal itu sendiri terbagi dua. Perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Ingat ya. Anak buah kapal terbagi lagi. Perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Perwira kapal adalah anak buah kapal yang oleh daftar anak buah kapal diberi pangkat perwira. Jadi dia anak buah kapal, tapi diberi pangkat perwira berdasarkan apa? Karena tadi mempunyai kualifikasi keahlian berdasarkan COC-nya, Certificate of Competence. Dia bisa menjadi oiler karena mempunyai kualifikasi keahlian able engine atau ranging engine. Dia bisa menjadi mandor karena mempunyai kualifikasi keahlian able engine. Dia juga mungkin mandor punya kualifikasi yang lain. Tapi yang dasarnya, berdasarkan STCW, dia mempunyai kualifikasi keahlian. Ya. Tergantung berapa besar KW daripada mesin itu sendiri. Atau PK dari mesin itu sendiri. Oh, kalau sekian PK sampai sekian PK, ini ATT 4 bisa menjadi masinis 3 atau masinis 2. Ya. Terus pembantu anak buah kapal adalah semua
anak buah kapal selebihnya. Jadi mulai mandor sampai wiper itu pembantu anak buah kapal. Mulai dari bosun, mistri, itu masuk sampai kelas masuk membantu anak buah kapal untuk dek. Ya. Chief cook sampai pelayan masuk di sipil departemen. Sampai sini ada yang mau tanyakan kawan-kawan? Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan kita lanjut. Nah, ini nakoda. Kenapa nakoda berdiri sendiri, tidak masuk dalam awan buah kapal? Nah, karena nakoda mempunyai tugas seperti ini. Ya. Dia sebagai pemegang kebutuhan umum di atas kapal. Dia sebagai decision maker. Dia sebagai mengambil keputusan jika terjadi sesuatu. Apakah kapal harus direct langsung ataukah lewat melalui selat. Ya. Misalnya dari Jakarta mau ke Singapura, dia direct lewat Selat Durian, apakah masuk ke Selat Bangka atau mana gitu. Ya. Ini nakoda. Dan pembantu-pembantunya Malim 1, Malim 2, mungkin Malim 2 bikin track lewat sini aja Cap, cuaca aman, tapi semua keputusan ada di nakoda. Ya, berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Terus sebagai pemimpin kapal, dia mempunyai wewenang sebagai pemimpin kapal, dia memimpin kapal, membawa kapal dengan tanggung jawab, menjaga keselamatan orang-orang yang ada di atas kapal, menjaga keselamatan daripada kapalnya, menjaga keselamatan daripada muatannya, menjaga keselamatan lingkungan. Jadi dia bertanggung jawab, makanya ketika ada seorang chief engineer, entah buang minyak ke laut, ya kan? Nah, ini kapten pun kena, dan hukumnya lebih daripada si KKN. Itu besar tanggung jawabnya seorang nakoda. Jadi yang buang got, air got itu mungkin oiler jaga atau masinis jaga, yang terkena KKM-nya. KKM kena, yang lebih besar hukumannya adalah nakoda. Oke ya. Terus nakoda juga sebagai penegak hukum. Nakoda bisa menjadi penyidik sipil jika terjadi sesuatu di atas kapal. Dia bisa menjadi jaksa, dia bisa menjadi polisi, dia bisa menjadi angkatan laut di atas kapal. Ketika kapal di tengah laut ya, jauh dari perbatasan teritorial. Nanti kita belakang kita pelajari. Jadi ketika terjadi sesuatu di atas kapal, misalnya ada perkelahian kah, ada pencurian di atas kapal, nakoda berhak menghukum orang itu. Ada perselisihan di atas kapal antara kru yang satu dengan kru yang lain. Nakoda punya wewenang, disupport oleh ya pasal 387, 388, 390, 394A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Terus nakoda juga sebagai pencatatan sipil. Nah, dia bisa mencatat akte kelahiran, mencatat teman-teman yang mungkin yang mau menikah di atas kapal. Ini bisa. Mungkin karena saving cost, karena ingin kita biaya murah, ya kan? Kita ngomong sama nakoda, ya kan? Cap, bisa nggak saya menikah di atas kapal? Kalau nakoda yang tahu tentang undang-undang, ya oke, siap. Karena disupport nih dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Bahwa nakoda sebagai pegawai pencatatan sipil. Misalnya kapal kalian jalan Surabaya Makassar, ya kan? Kalian punya
calon itu di Surabaya, ya kan? Udah, ketika kapal masuk Surabaya, ya kan, kalian bisa panggil calonnya di atas kapal, bisa menikah di atas kapal. Catatan oleh nakoda. Dan hasil pencatatan sipil nakoda ini bisa nanti dibuatkan buku pernikahan. Dan itu sah. Begitu juga mungkin ada kru kapal yang bawa istri di atas kapal, terus istrinya melahirkan di atas kapal. Nah, ini nakoda bisa membuat akte di sana, akte kelahiran, ya. Dan itu sah karena ada undang-undangnya. Terus nakoda juga sebagai notaris, ya, sebagai notaris. Makanya ketika ada orang lahir dia bisa membuat notaris, langsung dibuat di sana, ada formnya. Dan bagi teman-teman juga yang mungkin ada perselisihan tanah atau apa, daripada kita pakai notaris PPAT, pajak tanah itu kan, nah, lebih baik udah orang nakoda aja, suruh tanda tangan. Tapi tentu surat-surat yang kita buktikan adalah surat yang sah ya. Jangan nakoda dijadiin tumbal gitu kan. Itu tanggung jawab nakoda. Dia bisa menjadi notaris, bisa menjadi pegawai catatan sipil, menjadi penegak hukum, menjadi pemimpin kapal. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang nakoda, tentang awak kapal. Oke, jika ada yang mau tanyakan lanjut. Ah, ini yang sering terjadi di atas kapal. Ya kan? Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tanpa izin nakoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Ini ada undang-undangnya. Jadi kalau kalian melanggar, bisa dipasalkan oleh nakoda. Bisa dilaporkan oleh nakoda, polisi. Tapi bila nakoda menolak memberikan izin, maka harus atas permintaan anak buah kapal itu diwajib menyebutkan alasan penolakannya dalam buku harian dan memberi ketegasan tertulis kepadanya tentang penolakan ini dalam 12 jam. Jadi nakoda bisa membuat atau menolak memberikan izin orang untuk pesiar atau turun atau off dari atas kapal, send off maksudnya ya, itu eh, dengan alasan, biasanya ada temen nih mau send off mungkin hari ini atau minggu depan, terus sudah bikin apa statement gitu kan, apa sih surat kayak resign gitu kan, bahwa di minggu depan saya akan minta off ya kan, misalnya kan tuh 1 month notice ya. Nah itu bisa nakoda menolak, misalnya udah 1 bulan kok belum ada pengganti, tapi dengan alasan yang tepat. Oh, Mas, sampai belum bisa turun, ya kan saya tidak beri izin karena ada permintaan dari chief engineer bahwa bahwa kamu harus tetap di atas kapal karena kapal masih banyak kerjaan yang memerlukan tenaga sampean, misalnya itu. Kalau kita memaksakan diri, wah main rebut aja, kita kena pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tapi kalau alasan kita turun pun jelas, gitu ya kan. Misalnya saya minggu depan karena harus nikah,
Ini sudah direncanakan berapa bulan yang lalu. Dan saya juga sudah one man notice. Kita berhak, ya kan? Dengan alasan, oh ini lihat cap, ini udah undangan udah sebar nih. Kalau saya nggak sampai pulang, nggak datang untuk nikah, bisa rame urusan. Gitu, saling punya data gitu kan. Yang nakoda juga punya alasan dan kamu juga turun punya alasan. Ini untuk orang yang mau notes resign ya. Terus bagi teman yang mau turun karena pesiar, nakoda juga bisa menolak. Kamu nggak boleh pesiar selama di pelabuhan ini. Alasannya apa? Oh ini lagi zaman COVID, ya kan? Seluruh kru kapal tidak boleh turun jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Nah, biasanya kan kemarin zaman COVID itu kalau kita pesiar, yang pertama naik adalah KKP ya, karantina kesehatan pelabuhan. Kita dicek, ya kan? Apa antigen, apakah kita ada virus atau tidak. Yang penting alasan jelas. Oh, kamu tidak boleh pesiar karena di pelabuhan ini kamu sering berbuat onar, gitu kan? Kalau minum mabok, rese, gitu kan? Mabok minumnya segelas, tapi maboknya ngacak-ngacak kayak seperti orang minum satu kerat. Jadi banyak nih pelaut sekarang itu minum cuma sebotol, udah mabuknya udah ngaco-ngaco, ya. Jadi alasannya jelas. Mungkin permintaan KKM, kamu nggak boleh pesiar karena sedang general overhaul. Kalau mau ini paling istirahat aja di kapal gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dengan pasal ini? Nah, ini unclosed, ya. Ini mengenai teritorial apa negara lah. Kalian hanya baca-baca sebagai pengetahuan dasar aja lah. Siapa tahu kalian nanti menjadi pejabat atau apa ya kan, jadi anggota DPR. Banyak juga pelaut ya kan ngumpulin duit untuk menjadi anggota dewan. Tapi kalau sudah jadi anggota dewan jangan lupa bantu pelaut-pelaut. Banyak teman-teman ketika sudah menjadi anggota dewan lupa negara kita negara kelautan, selalu teriak mereka tentang apa kepelautan, tapi nasib pelaut itu tidak berubah dari dulu. Ya, padahal kita kerja ini menggunakan sertifikat. Orang-orang yang udah qualified, lain dengan orang kerja di pabrik, ya kan? Nah, mereka hanya menggunakan ijazah SMA atau sarjananya. Kalau kita kan ada sertifikasi yang tiap 5 tahun harus diupdate, ya kan? Pelajari lagi dan undang-undangnya semakin eh, tahun semakin berubah dan semakin ketat. Karena untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Karena ketika kecelakaan terjadi dengan kapal, tumpahan minyak akan merusak daripada lingkungan hidup. Ya. Oke, lanjut. Ah, ini yurisdiksi kriminal di atas kapal asing. Ya, misalnya kalian bekerja di kapal asing, terus kapal itu ada di pelabuhan luar, nah itu harus paham juga. Karena undang-undang peraturan itu hampir sama antara Indonesia mungkin dengan eh, Korea, dengan Singapura, dengan Malaysia. Sama tidak jauh berbeda. Kamal niaga asing tunduk pada yurisdiksi negara pantai terhadap kejahatan yang dilakukan oleh awak kapal niaga asing.
Jadi kejahatan ini bukan hanya apa perampokan, perkelahian. Jadi tidak membawa domain itu dianggap sebuah kejahatan. Ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau pesiar, tanyakan. Sekarang tidak ada radio officer, mungkin mau LIM 3. Ya. Tet, ada ini semua pesiar nih, paspor, sorpas ada nggak? Jadi negara pantai itu negara kapal itu kan ada benderanya. Kapal itu kan punya negara. Jadi kalau kapal itu berbendera Korea, undang-undang peraturan yang ada di atas kapal adalah undang-undang kapal bendera itu. Misalnya Korea ya undang-undang Korea yang di atas kapal. Tapi ketika kapal itu sandar di pelabuhan, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang negara pelabuhan itu. Dia berlabuh, ya undang-undang kapal di mana dia berlabuh. Tapi kalau di luar garis teritorial, maka yang berlaku adalah undang-undang bendera kapal. Yurisdiksi kapal asing di perairan pedalaman. Jadi apa sih perairan pedalaman? Perairan pedalaman itu perairan yang ada di dalam garis teritorial. Misalnya ada kapal asing yang akan masuk dari Eropa itu mau ke Pasifik atau ke Australia. Nah, dia kalau muter lewat itu kan jauh. Akhirnya dia masuk lewat Selat Malaka, Selat Jawa. Nah, selama mereka masuk di atas kapal di perairan pedalaman negara kita, maka yang berlaku adalah undang-undang. Undang-undang negara di mana dia yang dilalui. Itu namanya perairan pedalaman. Kalau di Selat Maka, ya dia harus mengikuti undang-undang Indonesia, Selat Malaka. Nah, mungkin teman-teman yang pernah belayar tahu namanya OPL, Out of Port Limit. Jadi di mana di OPL itu adalah sebuah area itu yang dimiliki oleh 3 negara. Itu ada Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Jadi negara di daerah itu negara bebas sebenarnya. Jadi kapal mau berbuat apapun eh, tidak mengikuti undang-undang 3 negara ini. Dia mengikuti undang-undang daripada kapal bendera itu. Tapi ketika dia keluar dari area itu, misalnya dia mau ke arah Singapura, maka undang-undang yang berlaku adalah undang-undang Singapura. Kalau Malaysia, undang-undang Malaysia ketika melewati area itu. Terus yurisdiksi laut teritorial, ini adalah laut perbatasan. Ya, perbatasan biasanya di zone ekonomi eksklusif, ekonomi saling bersinggungan, seperti kasus apa Ambalan, ya kan, negara di antara Malaysia itu kan, banyak lagi. Jadi kalian harus tahu kapal apa pelabuhan, yurisdiksi perairan pedalaman, yurisdiksi di laut teritorial. Dan sebenarnya Indonesia bisa mencari uang daripada ini. Dibuatlah misalnya kalau dia memasuki perairan pedalaman, dia harus menggunakan pandu, wajib pandu misalnya itu kan. Dari Malaka ya kan mau masuk Selat Durian, dia mau ke Pasifik wajib pandu. Nah, itu bisa. Itu uang buat negara gitu kan. Devisa yang sangat besar. Tapi itu tadi ada kepentingan-kepentingan politik sehingga hal itu tidak dilakukan. Padahal kita waktu mungkin kecil ya, zaman saya kecil itu
di sekolahan itu dipelajari bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beruntung karena diapit oleh dua benua dan dua samudra. Nah, sebenarnya ini, jadi orang mau dari Australia mau ke Eropa daripada dia lewat Samudra India terus lewat mana Afrika gitu atau Afrika, dia lewat negara pedalaman, maksudnya pedalaman ya kan, dia bayar tol istilahnya harus pakai pandu, wajib pandu ya kan. Nah, ini kan uang. Oke, ada yang bertanyakan mengenai yurisdiksi hukum eh, di pelabuhan, laut perairan pedalaman, laut teritorial. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah ini otoritas pelabuhan. Jadi otoritas pelabuhan itu isinya apa aja? Ada OP, otoritas pelabuhan. Ini kalau di pelabuhan besar terpisah sendiri ya antara OP dan Sabandar. Jadi OP kantor sendiri, Sabandar sendiri. Tapi kalau di pelabuhan kecil, pelabuhan kelas 2, kelas 3 itu menjadi satu, OP dan Sabandar. Terus ada bea cukai di sana, sistem keimigrasian, sistem kekarantinaan di pelabuhan. Karantina sendiri, ada karantina kesehatan pelabuhan, karantina pertanian, dan karantina ikan dan hewan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Nah, ini bagi teman-teman yang belayar keluar ya, atau nanti akan belayar keluar, harus mengetahui ini. Jadi kepabeanan apa sih? Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawas atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan biaya masuk dan biaya keluar. Jadi harus keluar barang masuk dari luar dan dalam negeri itu tercatat semuanya. Dan ada biaya masuknya bagi pajak. Jadi mungkin teman-teman yang belayar keluar, kapalnya dari Jepang ke Jakarta atau ke Jawa ya, di zaman saya belayar dulu, itu bisnisnya bisnis second hand. Jadi beli sepeda, beli alat-alat elektronik, mesin jahit, terus apa sih, majun-majun baju-baju tuh, jas-jas, sepatu, dulu lewat kapal. Makanya pelaut itu sebagai pelaut juga sebagai pedagang. Kalau dari Jakarta itu udah naik semua apa pedagang-pedagang itu. Ketika sebelum ada ISPS ya, sebelum WTC itu ditabrak oleh pesawat, nah itu dulu keluar masuk pelabuhan belum seketat ini. Sekarang kan mulai ada ISPS, pelabuhan benar-benar tercatat, harus bersertifikasi SPS pelabuhan itu sendiri, kapalnya sendiri pun harus ISPS, makanya di kapal harus ada SSO, banyak lagi sekarang ini kan. Gimana kita mau dagang ya kan, kalau masuk keluar masuk susah. Oke ya, kepabeanan. Sekarang yang kedua adalah daerah pabean. Daerah pabean di Indonesia adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Ya, nanti sambil iseng kalian baca Undang-Undang Nomor 17 tentang kepabeanan.
Ya, teman-teman yang belayar keluar, kadang-kadang ini kan pulang entah naik pesawat ya. Nah, ini pun ada di sana bahwa pelaut itu bisa membawa barang lebih dari sekian kilo. Dia bisa biasa 40 kilo. Kalau penumpang umum itu kan hanya 20 ya, kita 40. Terus harga barang melebihi sekian ribu dolar kena pajak. Tapi kalau harga di bawah itu kita tidak kena pajak. Nah, itu makanya untuk menjadi pelaut. Tapi kita harus tahu juga undang-undang. Oh ini harga ini, nah, itu dia harus dibuktikan dengan kwitansi. Itu gampang, misalnya kalian belanja di luar, tulis aja kwitansinya. Minta orang untuk harga di bawah itu. Terus kawasan pabean. Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Dirjen Bea dan Cukai. Mungkin kalau di Jawa itu ada namanya bondet ya. Ini kayak di Priok, di situ ada pabriknya, ada langsung pengepakannya, langsung dikirim ke luar negeri. Nah, itu daerah itu under daripada jenderal apa bea cukai, Dirjen Bea dan Cukai. Jadi langsung di situ pengapakan langsung masuk kontainer, langsung disegel di bea cukai untuk dikirim entah ke luar negeri atau kemana. Nah, jadi juga teman-teman yang mulai keluar hati-hati juga. Jika ingin keluar atau bawa sesuatu harus paham juga ini. Subjek hukum dalam Undang-Undang Kepabeanan ada orang dan badan hukum yang meliputi badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi. Baik, kita lanjut. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Jadi barang yang dari luar ke dalam sebelum masuk daerah pabean itu sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Jadi walaupun perbatasan antara Indonesia dengan Timor Timur, ketika memasuki daerah pabean itu pun masuk dalam barang impor dan harus ada bea masuk, kan? Seperti orang dinunukan, ya kan? Barang-barang. Nanti kalian bisa baca-baca, eh, penyelundupan impor. Nah, ini di sini dendanya hampir 5 M. Misalnya saya belayar dari Jepang ke Jakarta, itu membawa mesin jahit berapa puluh unit gitu. Kalau tidak membayar pajak dan tidak melaporkan jika ketangkap, itu dendanya 50 juta sampai 5 M. Pidana penjara paling lama 10 tahun. Hah? Nah, ini tentang kekarantinaan kesehatan kapal yang baru datang di pelabuhan berlabuh. Ini teman-teman harus paham juga. Selama karantina belum naik ke atas kapal, tidak boleh ada kegiatan di atas kapal. Tidak boleh ada orang naik, turun di atas kapal. Jadi kan ada kawan-kawan nih kapal baru berlabuh,
mau turun gitu kan. Walaupun kapal bukan dari luar negeri atau dalam negeri, ketika karantina belum naik ke atas kapal, itu kita tidak boleh turun. Kapal belum dinyatakan bebas dari karantina gitu kan. Selama bendera kuning masih dipasang di atas kapal, itu belum boleh ada kegiatan. Bea cukai sendiri pun belum boleh naik. Makanya orang yang pertama ngecek itu adalah karantina. Itu zaman COVID, zaman pandemi Corona, itu kan karantina yang pertama naik di atas kapal. Yang ngecek suhu kapal, suhunya, apanya, apakah terdampak virus corona atau tidak. Itu zaman pandemi. Di zaman endemi juga, pandemi sudah nggak ada, itu pun karantina yang pertama. Ketika agen belum menyatakan bahwa karantina memberikan izin pergerakan kapal, nggak bisa. Kan ini ada teman-teman karena mau main turun-turun ya. Nah, itu harus tahu juga. Jadi kalau kita melanggar, kita terkena Undang-Undang Nomor 6 tahun 2008, 2018. Ada pasalnya, dendanya 100 juta rupiah. Bayangkan aja. Denda paling banyak 15 M. Kenapa? Karena ketika kita memaksakan diri, kita dianggap orang menyebarkan atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan. Itu pasalnya dipakai tuh, pasal 90. Jadi hati-hati ya kan, mungkin orang mau cari uang kan, wow, kan bendera karantina masih ada, kenapa kamu turun? Kamu ingin menyebarkan penyakit ya? Ada penerangannya, Bu. Paling lama 10 tahun. Ya karena kita takut dan kita tidak tahu hukum, tahu ini ya udah, daripada di penjara ya kan, kita bayar tuh. Pak adanya duit gini Pak, 3 juta, akhirnya duit kita keluar. Ya, jadi kalian pun harus tahu kalau bendera kuning masih ada di atas kapal dan boleh belum turun, itu bukan keinginan dari nakoda, ya karena memang karantina belum mengizinkan. Kecuali agen sudah oke, karantina nggak perlu naik, dia sudah izin karena kapal dari daerah yang endemi, daerah yang sehat gitu kan. Tidak ada notis di daerah itu, boleh. Oh, baru kita boleh turun kegiatan, ya kan, bea cukai baru naik, orang kantor mungkin mau naik. Jadi kadang-kadang orang kantor pun tidak tahu undang-undang, main naik ke atas kapal, karantina masih ada di atas kapal, ya kan. Kecuali orang kantor ini bareng-bareng ke atas kapal dengan orang karantina, itu lain cerita, ya kan. Ini pasal 9 ayat 1. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantina kesehatan. Nah, ini kalau melanggar ini pasal 9 kena pasal kita. Nah, kejahatan terhadap ketidakpatuhan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dipidana paling lama 1 tahun dan atau pidana denda 100 juta rupiah. Ini pasal 2018 ya. Ini sebelum adanya pandemi. Sebenarnya ini eh, pasal ini sudah lama undang-undang ini. Cuma di amandemen lagi, diperbaiki lagi di 2018. Ini adalah perbaikan-perbaikan dari undang-undang sebelumnya. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman. Jadi kalau di atas kapal, jangan selama karirnya masih di atas kapal, jangan kita memaksakan diri untuk pesiar atau turun. Kecuali memang urgent, emergensi, ya orang ini harus ke rumah sakit ke atau apa, itu biasanya apa dikecualikan. Tetap di situ ada izin daripada karantina.
agen memberitahukan ke karantina bahwa ada orang sakit di atas kapal dan kapal sandar harus turunkan karena batas waktunya sangat sempit. Nah, ini pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, ini banyak ditemukan di kapal-kapal dalam negeri ya. Entah dia miara seperti hewan-hewan yang dilindungi kayak ayam apa tuh yang suaranya kayak kuntilanak itu. Nah, itu termasuk hewan yang langka, hewan dilindungi. Burung nuri, jambul kuning yang dari Papua, terus burung cenderawasih. Nah, ini nggak boleh. Walaupun itu dalam negeri ya, mungkin dari Papua ke Jawa, gitu. Tetap tidak boleh. Ya. Undang-undangnya pasal 40, kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa dapat dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Gara-gara bawa burung nuri yang harganya apa ya nggak sampai 1 juta kali ya, kalian masuk penjara 5 tahun. Mungkin banyak dulu bisnis burung dan banyak juga teman-teman kalau di kapal-kapal dalam negeri itu miara burung, miara apa, hati-hati. Ya kan kalau petugasnya karantina konservasi ini tidak tahu ini ya atau lagi tidak iseng nggak masalah. Tapi kalau lagi iseng dia lagi nggak punya duit, ya kan dia mau bikin sensasi kan bisa aja. Kalau mau piara hewan lihat burungnya itu termasuk burung dilindungi atau tidak, hewan yang dilindungi atau tidak, ya. Nah, ini perbuatan memasukkan dan mengeluarkan media pembawa. Jadi tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, apalagi bawa ke luar negeri ya, banyak tumbuhan-tumbuhan dan atau produk tumbuhan dari luar ke dalam itu tahun 2000 berapa itu lagi rame-ramenya gelombang cinta itu banyak orang-orang bisnis bawa pohon gelombang cinta dari Vietnam atau dari Thailand beli misalnya yang besar itu 25 dolar dulu dolar 10 ribuan ya 250 lah di sini bisa dijual minimal itu 5 juta makanya pelaut dulu itu bisnisnya kenceng ya dia bisa dinabung kalau sekarang entah mau bisnis apa ya. Yang penting kawan-kawan jangan narkoba, bisnis narkoba. Atau teman-teman sendiri kena narkoba. Ya, hati-hati karena orang yang sudah kena narkoba itu masa depannya sudah sulit lah. Makanya teman-teman jauhi narkoba. Jika ada teman di atas kapal narkoba, langsung laporkan kepada nakoda. Ya, kalau dia mau sembuh, ya silakan. Biasanya kalau udah sakau, melihat laut, maunya nyemplung. Saya kemarin bekerja di Spill ya, salah pas Spill Industri di kantor. Itu banyak teman-teman yang sakau, ya kan. Ini kalau nggak dijagain, nah, udah berapa orang yang nyebur ke laut. Jauh-jauhi barang haram ini. Ya kalau minum, sekedar minum ya oke lah, ya kan. Tapi sekarang kan laut gajinya kecil, minumnya juga pas-pasan aja. Kalau zaman kita dulu kan bisa ditutup itu bar, ya. Nah ini peraturan-peraturan ini kalian iseng-iseng kalian baca, ya kan. Ini sudah saya rekap,
dari pasal-pasal yang ada, ya kan. Atau kalian mau bikin sendiri, cari di Google, ya kan. Perbuatan memasukkan dan mengeluarkan media pembawanya aja kita kena, belum membawa binatangnya gitu, maksudnya subjeknya gitu. Nah, ini ketentuan bedanya, memasukkan media pembawa dan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1. Nah, ini isinya ini. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Bayangin aja, ini nyari duit 10 miliar, kerja berapa puluh tahun. Ya, seiseng-isengnya petugas, udah kamu punya duit berapa? Habis juga kita 100-200 juta. Lihat pidananya kan rata-rata miliaran. Kalau masalah karantina, ya. Jadi masalah karantina kesehatan, karantina hewan, karantina tumbuhan, nah itu apa dia punya pidana dendanya itu besar karena dianggap membawa virus, ya kan? Entah virus untuk tumbuhan, entah virus untuk hewan. Oke, ada yang bertanyakan kawan-kawan? Kalau tidak ada yang bertanyakan, teman-teman bisa open video ya. Kita absen melalui video. Teman-teman, siapa aja yang benar-benar hadir. Jadi eh, teman-teman kita yang hadir, teman yang nggak hadir, ya kan? Kan kalau gini ganteng-ganteng semuanya. Pak Denny, aktifkan kameranya Pak. Boleh yang bertanya? Mungkin masalah hukum, masalah PKL, masalah apa gitu kan. Nah, biasanya kan pelaut ini terjadi masalah di PKL. Makanya teman-teman nanti yang di atas kapal, kalau ketika ingin kan PKL ini kan kadang ditandatangani kita mau berangkat nih, buru-buru ya kan. Jadi kita tidak sempat baca, tidak apa ya kan. Mungkin kita sudah sempat baca. Nah, sekarang kan handphone sudah cerdas. Habis itu bisa di-scan, bisa apa, dibuat PDF, simpen, ya iseng-iseng kalian baca itu pasal-pasal yang ada di PKL. Karena PKL itu ada dua biasanya, perusahaan pelayaran itu buat. Satu PKL yang dikeluarkan oleh Sabandar. Ini PKL di luar Sabandar ini itu minimal gaji itu adalah UMR. UMR misalnya Sabandar Jakarta kita tangan di PKL di Sabandar. Nah, itu harus UMR. Nah, di situ dijelaskan bahwa gaji di situ adalah UMR. UMR Jakarta berapa misalnya 4 juta sekian atau berapa ya kan. Ini gaji pokok ya, jangan kita cerita gaji. Makanya kalian baca baik-baik.
Biasanya perusahaan untuk memproteknya itu dia bikin PKL lagi. Teman-teman di sini tanda tangan PKL-nya 2 atau 1. Biasanya perusahaan sudah tanda tangan lagi. Tanda tangan sekian, gaji sekian sekian, ya. Itu benar-benar dipelajari. Jadi ketika ada kesalahan, ada apa gitu kan, ada pelesian kalian tahu baca gitu. Di situ aja ketika terjadi sesuatu, kita tidak inginkan ya ada kehilangan jiwa, itu perusahaan memberikan uang santunan minimal 100 juta. Itu di luar daripada asuransi ya. Itu dalam PKL. Ketika ada kecelakaan kerja, berapa nilainya gitu. Itu di luar asuransi, tapi berdasarkan PKL. Baca pelan-pelan. Mungkin kalau yang sedang belayar di atas kapal, ada PKL-nya di atas kapal, baca. Ya. Kalau terus ada PKL lagi dari perusahaan, kalian juga baca isinya. Jangan di situ ada tulisan eh, gaji tidak dibayar selama 2 bulan. Kalian tanda tangan aja. Pada. Oke, jika tidak ada yang bertanyakan, mungkin sampai sini dulu kegiatan belajar mengajar kita. Kalian bisa baca-baca, nanti siang saya berikan tugas, tolong diisi. Itu sebagai absen juga buat kalian. Dan bagi teman-teman yang jika ada mempunyai masalah dengan hukum, bisa diskusi dengan saya. Free ya, gratis, tidak ada. Ini karena saya pun pernah jadi pelaut dan merasakan jadi pelaut. Ya, jadi tahulah bahwa pekerjaan pelaut adalah pekerjaan yang tidak enak. Ya, pelaut kerja itu kan dibilang kita 24 jam kerja di atas kapal, penuh dengan risiko. Orang kerja di pabrik, paling risikonya perjalanan atau di pabrik aja ya kan. Tapi kita tidur aja kita penuh resiko, kan? Apalagi tempat tidurnya di bawahnya kamar mesin, ya kan ada mesin meledak, kita apalagi dengan ombak ada apa ya. Makanya kalian adalah pekerja-pekerja yang penuh dengan resiko. Makanya nikmati uang hasil jerih payah untuk diri kalian sendiri. Jadi pelaut itu, istri pelaut, keluarga pelaut itu tidak enak. Istri pelaut harus jauh dari keluarga. Ketika ingin berdiskusi, kita tidak bisa. Sekarang mungkin canggih, ya kan? Handphone bisa video call, bisa apa, ya kan? Jadi benar-benar mungkin teman-teman yang di sini masih bujang, cari istri pun yang tahu bahwa pelaut itu pekerja yang penuh resiko. Jangan dilihat dari penampilannya aja. Kadang-kadang kita kan pesiar perlintir, ya kan? Jadi cewek terpikat. Kalau gaji sebulan udah habis tuh buat ajak dia makan-makan di ini. Nah, makanya kalian harus punya planning, punya rencana, belajar, terus ya, bahasa Inggris tingkatkan. Kalau ingin bekerja di luar,
Kalau ingin jadi perwira pun tetap bahasa Inggris. Karena semua manual book itu dalam bahasa Inggris. Banyak kawan-kawan saya dari rating, dia bisa menjadi perwira, ya. Ya mudah-mudahan di kelas ini 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun lagi udah ada chief engineer kapal-kapal besar, ya. Jadi kalau kalian ketemu teman kalian jadi chief engineer, kalian masih jadi oiler, kalian harus malu. Oh, kawan saya bisa, saya nggak bisa gitu kan. Padahal sama ketika jadi oiler, ya kan, pengetahuan kita tentang mesin ya itu, ya kan. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat dalam bekerja di atas kapal yang penuh resiko. Sampai berjumpa lagi dalam gelombang dan frekuensi yang sama.